Dasar bajingan. Apa yang kau lakukan? Bukan yang kau yang menginginkanku? Berandalan. Aku tak tahan melihat wajahmu. Fu Yechuan, di 3 tahun pernikahan kita, apakah kau hanya menganggapku sebagai alat bersenang-senang? Jangan bergerak. Halo? Nona Chow kembali kritis lagi. Apa? Tapi stok darah di bank darah menipis. Operasi tidak mungkin dilakukan. Sunan, berani-beraninya kau lari. Mengapa tidak? Haruskah aku diam saja, membiarkanmu mengambil darahku sampai kering? Apa kau lupa? Perjanjian pernikahan kita sudah jelas tercantum. Kalau kau ambil uangku dan ku ambil darahmu. Kau bukan manusia. Kau sudah mengambil darahku 3 kali di bulan ini. Apakah cukup? Cukup, tidak? Selama 3 tahun, darahku hampir habis diambil wanita itu. Apa hidupnya berharga, sedangkan aku tidak? Kau bicara begitu banyak karena uang juga, kan? Kali ini kuberikan 1 juta yuan, cukup? Kau tinggal di sini dengan patuh? Fu Yechuan sama sekali tak mengerti. Aku menikah dengannya, mana mungkin karena uang. Aku merendahkan diri, hanya agar dia melihatku dan mencintaiku. Tapi, Sunan, kau mau pergi kemana? Fu Yechuan, lebih baik aku mati daripada memberikan darah pada Qiao Wanro. Mau mati? Itu juga harus tunggu Wan Rou selesai operasi, penjaga. Tuan Fu, darah yang kami ambil sudah cukup untuk operasi. Tidak bisa ambil lebih lagi sebagai cadangan. Tapi kalau ambil lebih, Nona ini mungkin tidak akan selamat. Operasi lebih penting. Kalian kembali ke rumah sakit dulu. Baik. Awasi dia terus. Sebelum operasi selesai, jangan biarkan dia pergi dari sini. Baik. Sunan, cepat bangun dan masak. Kau pikir anakku menikahimu hanya untuk memelihara orang tak berguna? Kau mau buat aku mati kasinan? Ya, sampah tak berguna. Aku sedikit pusing hari ini. Mungkin aku taruh terlalu banyak garam. Cicipi masakan yang kau masak ini. Ini untuk manusia atau hewan? Masih mengeluh pusing. Kau cuma mau uang lebih, kan? Makan sampah yang kau masak ini. Habiskan semuanya hari ini. Jangan sia-siakan makanan. Atau ku habisi kau. Dasar tak berguna. Mari makan. Makan. Telan. Makan. Makan sampai habis. Beraninya kau mendorongku. Dasar tidak berguna. Fu Yechuan, kau anggap apa aku selama 3 tahun ini? Kau dan keluargamu memperlakukanku lebih buruk dari memperlakukan seekor anjing. Kenapa pula kalau kau jadi Nyonya Fu? Saat aku sakit, dia paling perhatian padaku. Sedangkan kau, meski kau mati sekalipun, dia juga nggak bakal melirikmu. Maaf, hasil pemeriksaan menunjukkan operasi 2 hari lalu gagal. Kita harus menjadwalkan operasi lagi segera. Karena pendarahan hebat kemarin, stok darah cadangan sudah habis. Ya Cuan, aku masih belum menemukan orang yang menyelamatkanmu dulu. Aku tidak ingin mati. Kau tak akan mati selama ada aku di sini? Fu Yechuan, ayo kita bercerai. Perkawinan 3 tahun ini hanyalah lelucon belaka. Tak perlu bertahan lagi. Dokter bilang Wan Rou masih dalam kondisi kritis, segera ke rumah sakit sekarang. Sebutkan. Harganya? Tuan Fu, penyakit Nona Kiau kambuh. Harus segera. Operasi. Apa? Fu Yechuan, turun sekarang juga untuk tanda tangani surat cerai. Atau biarkan dia menunggu ajal saja. Sunan, cepat ikut aku untuk donor darah. Fu Yechuan, aku ingin bercerai. Apalagi rencanamu? Kali ini mau minta berapa? 1 juta yuan masih kurang? Kita tak mungkin cerai. Jangan pernah berpikir soal itu.
Apakah aku harus diam melihat kalian mengambil darahku sampai habis? Surat cerai akanku. Jangan kau sebut itu lagi. Kau dan Kiao Wanro berselingkuh begitu lama, kenapa tak mau melepaskanku? Hubunganku dan dia tak seperti yang kau bayangkan. Fu Yechuan, apakah kau masih termasuk pria? Sekarang kau masih mau membohongiku? Kau pikir aku percaya? Aku mau cerai. Aku restui kalian, pasangan kotor yang berselingkuh. Puas sekarang? Hina aku sesukamu, tapi kau jangan menghina Wanro. Aku menghinanya? Baik, aku akan ke atas sekarang dan tunjukkan padamu sosok sebenarnya dari Nona Kiao yang kau anggap polos dan suci itu. Tuan Fu, akhirnya kalian datang. Nona Kiao sudah pingsan. Operasi tak bisa ditunda lagi. Sunan, kau sudah dengar? Cepat donorkan darah. Tak perlu buru-buru. Dektio cepat sudah sadar. Tampaknya tamparanku lebih efektif dari transfusi darah. Yechuan, ada apa dengan Nona Su? Kenapa dia memukulku? Sunan, apa kau sudah gila? Wanro sedang sakit. Pernahkah kau lihat pasien seenergik ini? 4 operasi dalam sebulan, dia terlihat lebih sehat dariku. Nona Su, apa maksudmu? Maksudmu aku pura-pura sakit untuk tipu Yechuan? Berpura-pura atau tidak, kita tahu sendiri. Fu Yechuan, aku akan donor darah. Tapi aku mau konsultasi spesialis. Tidak boleh konsultasi. Yechuan, aku takut. Aku tidak mau orang lain tahu kondisiku. Baik, tidak ada konsultasi. Jangan khawatir. Fu Yechuan, otak itu adalah barang bagus. Sayangnya kau tak punya. Tuan Fu, Nona Chiao yang maksa untuk operasi-operasi sebelumnya, dia bilang ingin cepat lepas dari penderitaan. Yechuan, aku hanya terlalu takut mati. Setiap malam saat memejamkan mata, aku akan bermimpi Cheng Heng yang mati dalam ledakan itu. Lebih baik kau jangan menolongku lagi. Jangan asal bicara. Aku sudah janji pada Cheng Heng untuk menjagamu dengan baik. Tapi Nona Su marah sekali. Bagaimana jika dia menolak donor darah lagi? Apa yang harus kulakukan? Dia cuma mau uang, kan? Akan kuberikan lebih banyak padanya. Sunan, aku paham betul kondisi Wanro. Sebaiknya kamu pulang dulu dan istirahat. Kembali 2 minggu lagi untuk persiapan donor darah. Kamu masih percaya padanya? Iya, kan? Aku tak akan pernah datang lagi. Bagaimana jika kali ini ku beri 2 juta yuan? Sampai sekarang pun, dia masih mengira aku begini demi uang. Fu Yechuan, aku ingin bercerai. Meski mati pun, aku tak akan donor darah untuknya. Jangan keras kepala, aku tak akan setuju bercerai. Jangan ancam aku dengan ini. Sudah menikah 3 tahun, tapi dia tak pernah sekalipun memandangku dengan kelembutan seperti itu. Inilah bedanya cinta, dan tidak. Wah, Nona Su, kau masih ingat dengan teman baikmu ini? Kenapa bisa teringat padaku? Qin Yu, aku mau bercerai. Akhirnya kamu sadar juga. Lihatlah kau, seorang nona besar grup Su, putri dari konglomerat grup Su, menikahi Fu Yechuan itu sudah menurunkan statusmu. Kau masih terus menurutinya. Aku sungguh kesal. Kukira semua pengorbananku selama 3 tahun ini dan merendahkan diriku bisa meluluhkan hatinya. Ternyata aku cuma sebuah lelucon. Kamu di mana sekarang? Aku akan menjemputmu. Ayah dan kakakmu pasti senang sekali kalau tahu ini. Aku harus ambil barang-barangku dari kediaman Fu. Aku akan menemuimu beberapa hari lagi. Aku siap menantikan kedatanganmu, ratuku. Sunan itu mana bisa dibandingkan denganmu? Dia menikah ke keluarga Fu hanya untuk mengincar harta anakku. Dia terus minta uang ke Yechuan. Mungkin ada alasannya. Alasan apa? Dia cuma mau kemewahan. Dia bahkan tak berani bawa orang tuanya ke sini. Kau menginap di mana semalam? Kalau tak ada engkau, siapa yang masak untukku? Kau mau membiarkanku kelaparan? Nona Su, bagaimanapun kau adalah menantu keluarga Fu. Kenapa kau membuat bibi marah? Apa yang kau lakukan di sini? Yechuan bilang rumah sakit terlalu berisik untuk penyembuhan. Dia minta aku tinggal di sini. Baik, belum resmi cerai, sudah meminta pelakor sepertimu tinggal di sini. Pasangan kotor. Kau kira siapa kau? Beraninya menghina anakku dan Wanro.
Kulihat kau memang minta dihajar. Aku sudah memutuskan untuk bercerai dari Fu Yechuan. Sekarang aku akan berkemas dan takkan kembali lagi. Dia menyelamatkanku saat kerusuhan dulu. Aku jatuh cinta padanya. Rela tinggalkan segalanya demi menikahinya. Aku ada urusan, makan sendiri saja. 3 tahun, hidupku hanya untuknya. Baju baruku ini bagus, tapi malah jadi lelucon. Sudah waktunya mengakhiri lelucon ini. Oh, sungguh mau pergi. Akhirnya sadar diri dan mau berhenti memeras anakku. Nyonya, kalung yang disiapkan Tuan Fu untuk Nona Kiau hilang nilai 10 juta yuan. Apa? Wanita murahan. Kau boleh pergi, tapi kembalikan barang yang kau curi. Aku tidak mengambilnya. Masih menyangkal. Pak pengurus, geledah dia. Panggil polisi sekarang. Lepaskan aku. Lepaskan. Tidak ada, jangan sentuh aku. Mustahil, pasti dia yang ambil. Tante, mungkin disimpan di badannya. Pak pengurus, tarik dia kemari. Buka semua pakaiannya. Harus temukan kalung itu. Pak pengurus, tarik dia kemari. Buka semua pakaiannya. Harus temukan kalung itu. Nona Su, kusarankan, kau serahkan sekarang juga. Jangan mempermalukan diri sendiri. Aku tidak mencurinya. Kalian sama sekali tak menghargaiku. Orang rendahan sepertimu yang bermimpi menikahi orang kaya masih minta dihargai? Memang dasar orang miskin. Hebat sekali kau, masih berani menghindar. Nah, akhirnya kau pulang. Perempuan ini mencuri sesuatu. Ada apa ini? Dia mengambil kalung yang seharusnya untuk Wanro. Kalungnya ada padaku, memang mau kuberikan pada Wanro, tapi aku lupa. Kenapa tidak bilang dari tadi? Kukira dia membelikannya untukku. Aku senang begitu lama, bahkan menunjukkan rasa sukaku. Ternyata dia beli untuk Xiao Wanro. Yechuan, barang ini terlalu mewah. Aku tak bisa menerimanya. Karena Nona Su sangat menyukainya. Kau berikan saja padanya. Lihatlah Wanro. Dia memang tidak seperti wanita, mata duitan. Ambillah. Ini semua salah paham, kamu. Aku bukan tempat sampah. Aku tidak terima sampah. Surat cerai sudah ada di meja. Tanda tangani segera. Kenapa pergi begitu tegas? Dia benar-benar ingin bercerai? Ibu, kenapa ibu memperlakukan Sunan seperti itu? Aku hanya panik. Kalian hanya lihat aku menindasnya. Tapi tak ada yang tahu gimana dia menyiksaku di belakang kalian. Tante, apa dia biasanya juga menindasmu? Ya, waktu aku sakit dan memasak untuknya, dia mengeluh masakanku tidak enak dan melempar mangkok ke arahku. Benarkah? Tentu saja, Yechuan. Segera ceraikan dia. Dengan begini, ibu juga bisa tenang. Hei cantik, mari kenalan. Malam ini kau luang? Apa mau ikut aku? Oh, sejak kapan kamu mulai minum arak? 3 tahun lalu, saat kamu mulai tak pulang, aku sudah bisa minum arak. Kau tak pulang berhari-hari buat minum di sini dan pesta sama pria lain. Kau tak menganggapku sebagai suami lagi? Kamu pikir, kamu siapa? Kita sudah tak punya hubungan lagi. Aku tak pernah tanda tangan surat cerai. Sunan, sudah kukatakan, aku tak akan bercerai. Yechuan, maaf. Nona Su jadi salah paham. Gimana kalau aku minta maaf padanya? Ku minta dia berbaikan denganmu dan memaafkanmu. Apa hubunganmu dengan Fu Yechuan? Hubungan? Tentu saja karena Yechuan mencintaiku. Kalau bukan demi cadangan darahku, dia mana mungkin mau menikahi orang sepertimu. Terus terang saja, Yechuan menyuruhku ke sini untuk memberitahumu kalau dia takkan pernah mencintaimu. Setiap malam dia bermimpi untuk menceraikanmu. Hidup bersamamu adalah noda terbesar dalam hidupnya. Kau kira dia benar-benar cinta padamu? Kau cuma mainannya saat dia merasa bosan saja. Kubunuh engkau. Kau asal bicara. Jangan asal bicara. Sunan, kau mau membunuhku. Dengarkan baik-baik. 3 tahun kerja kerasmu akan sia-sia. Selama ada aku, Yechuan hanya akan mencintaiku. Wanita murahan. Sunan, Nona Su, mengapa kau ingin membunuhku? Sunan, apa maumu sebenarnya? Nona Su, mengapa kau ingin membunuhku? Sunan, sebenarnya apa maumu? Jika ku bilang, aku tidak mendorongnya, apa kau akan percaya? Jangan bohong lagi. Wanro masih sakit, dia tak mungkin lakukan ini.
Kau tak percaya padaku? Kalau begitu, kubunuh saja dia. Kubunuh kalian, pasangan kotor yang berselingkuh. Cukup, Sunan. Jangan berulah lagi. Kesabaranku sudah habis. Aku tak minta kau bersabar. Tak tahan? Kita cerai saja. Ya, Cuan. Tadi aku sudah bilang pada Nona Su, kau hanya merawatku karena pesan Cheng Heng. Dia tak percaya, dia mau membunuhku. Aku yang datang terlambat, kelak kau menjauhlah darinya. Ya, Cuan. Apa kau akan ceraikan Nona Su? Cerai atau tidak, itu urusan kami. Kau jangan ikut campur. Lagi pula, aku tak berencana untuk cerai. Ayah, aku ingin bercerai. Kenapa menangis? Bahkan jika kau bercerai, apa keluarga Su tak sanggup membiayaimu? Nan, dulu kita sudah sepakat dalam 3 tahun, jika dia tak mencintaimu, kau akan pulang untuk mewarisi perusahaan. Sekarang, kau harus tepati janjimu. Aku tak akan sebodoh itu lagi. Demi cinta sejati, aku mengabaikan nasihat dan meninggalkan status sebagai orang kaya. Aku yang terlalu bodoh. Selamat tinggal, Fu Yechuan. Akan kubelikan kue favoritmu, kita akan berpesta semalaman. Bukankah ini Sunan yang diusir dari keluarga Fu? Setelah urus prosedur perceraian, Ye Chuan akan menikahiku. Dia bilang, sudah sangat lama menunggu hari ini. Akhirnya, dia bisa bebas dari wanita murahan sepertimu. Ye Chuan juga bilang padaku, kalau dia akan siapkan pernikahan megah untukku. Seluruh dunia akan tahu siapa Nyonya Fu yang sebenarnya. Bagus. Pasangan kotor seperti kalian memang pantas bersama. Sunan, wanita gila harta sepertimu, tak berhak mengomentariku. Iya, aku memang tak perlu banyak bicara dengan pelakor. Kau. Selama ini, aku berutang pada keluargaku. Saat ayah dan kakak pulang dari luar negeri, aku akan sering menemani mereka. Halo? Pak Fu, istri Anda mengalami kecelakaan mobil. Tuan Fu, Anda akhirnya datang. Nyonya Fu saat ini sedang baring di meja operasi. Dia butuh 600 tulsi darah segera. 6 serta masih dalam batas aman donasi. Tidak akan menyebabkan bahaya bagi kesehatan. Selain itu, Nyonya Fu masih baring di meja operasi untuk diselamatkan. Wan Ro, Sunan, Ya Cuan, ambil darahku saja. Palingan aku menyusul Cheng Heng saja. Hanya saja, aku tak bisa bantu cari penyelamatmu di tahun itu lagi. tidak, aku berjanji ke Cheng Heng akan menjagamu. Sudah kuminta grup Fu mencari pendonor. Sebelum itu, kau harus pertahankan nyawanya. Dokter, darahku resus negatif. Berapapun yang Sunan butuhkan, akan kusumbangkan. Kamu siapa? Kamu kenal dengan Sunan? Apa hubunganmu dengan Nona Su? Kenapa tak pernah melihatmu? Jangan-jangan kau pria, simpanan. Memang dasar pelakor, berbicara pun membawa nada yang menggelikan. Apa hubunganku dengan Sunan? Bukanlah urusanmu. Jaga mulutmu. Kau berani berbuat, tapi melarangku berbicara. Nona Su sekarang sudah selamat dari kondisi kritis, akan dipindah ke ICU. Hanya 1 anggota keluarga yang boleh menginap, siapa yang tinggal. Aku adalah suaminya. Ye Chuan, kepalaku pusing, tolong aku. Fu Ye Chuan, jaga baik-baik pelakormu ini. Kau tak layak jadi suami Sunan. Cheng Yi, kau tak kuliah baik-baik di luar negeri. Kenapa kau pulang? Kalau tak cepat kembali, kau bisa tidak lulus kuliah. Jin Yu bilang padaku, kalau kakak sudah bercerai, aku sangat senang. Aku percepat kelulusanku dan buru-buru pulang. Itu, Kak, aku sudah merindukanmu. Bagaimana denganmu? Tentu saja, aku juga merindukan kau yang jadi adikku ini. Oh, aku tak mau tetap jadi adikmu. Baguslah kau pulang. Kakakmu sudah meninggal selama 3 tahun karena kau sudah kembali. Bantu Paman Cheng mengurus Huaying Entertainment. Siapa yang mau bantu dia, aku pulang. Khusus untuk kakak. Sudah 1 minggu, Fu Ye Chuan.
Tak pernah berkunjung, dia sungguh sama sekali tak peduli dengan hidup matiku. Apa hatinya hanya ada Kiao Wanro saja. Kak, Kinyu mengajukan cerai ke pengadilan atas nama kakak. Lebih baik putuskan hubungan dengan berandalan itu. Mulai sekarang, ada aku. Aku akan melindungi kakak dengan baik. Kau masih muda, tapi cukup ambisius. Karena kau begitu bersemangat, ku beri kau tugas. Tugas apa? Kurasa kecelakaan ini bukan kecelakaan biasa. Kemarin, Sunan, istri CEO Grup Fu, resmi mengajukan perceraian. Wanita murahan. Pengacara Nona Su bilang, Beraninya dia gugat ke pengadilan. hubungan memburuk, Tak tahu malu. mediasi gagal. Keluarga Fu masih punya harga diri. Ye Chuan sudah menandatangani dokumen cerai. Nona Su terlalu terburu-buru. Oh, jangan-jangan Ada apa? Katakan saja. bukan ingin menjelekkan Nona Su, tapi hari itu di rumah sakit kulihat ada mahasiswa laki-laki yang menjenguknya. Mereka terlihat akrab. Mungkinkah uang Ye Chuan di... Hebat sekali. Pantasan dia buru-buru mau cerai. Wanita murahan. Tak akan kuampuni dia. Nona Su sudah keterlaluan. Ye Chuan memperlakukannya baik. Wartawan wah, segera sebarkan berita. Kalau Sunan selingkuh dengan mahasiswa saat belum cerai. Fu Yechuan sudah keterlaluan. Dia menyebar rumor kemana-mana. Kalau kau selingkuh, lihat komentar di Weibo sekarang. Semuanya memarahimu. Palingan mereka memarahiku gila harta. Bilang aku ngejar status keluarga Fu dan bilang aku tak pantas untuk Fu Yechuan. Tak apa-apa, aku sudah terbiasa. 3 tahun ini, baik teman-teman Fu Yechuan maupun keluarganya, mereka selalu memarahiku seperti ini kan? Kamu adalah putri keluarga Su. Mengesalkan sekali. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Jangan panik, permainan baru dimulai. Sekarang seluruh netizen menyerang. Sunan yang murahan itu, marahi saja sekejam mungkin. Tante memang paling hebat. Nona Su benar-benar tak tahu malu. Beraninya dia pakai uang Ye Chuan untuk berselingkuh di luar. Siapa sangka dia adalah orang seperti ini. Wanita miskin yang gila harta, rela lakukan apa saja demi uang. Ibu, kenapa kau asal sebarkan rumor? Sunan masih di rumah sakit. Aduh nak, ini untuk kebaikanmu. Mana mungkin aku diam saja. Lihat dia menghamburkan uangmu. Seperti ini, aku cuma beri dia sedikit pelajaran. Ah, Sunan, dia... Ada apa? Pengacara Nona Su merilis pernyataan menyatakan pernikahan mereka hancur karena Tuan Fu berselingkuh dengan Nona Kiao Wanro didukung dengan bukti foto. Sunan. Sekarang netizen sedang memarahiku dan malah memuji Sunan. Sunan sialan. Berani-beraninya dia bocorkan foto. Dapat nyali dari mana dia? Ya ampun. Nak, lihat ulah Sunan. Mana boleh dia menghancurkan nama baikmu? Ye Chuan, kita tidak punya hubungan apapun. Kenapa Nona Su berkata seperti itu tentang aku? Kalau Cheng Heng tahu... Kalian yang tak seharusnya memfitnah Sunan, lebih dulu ibu jangan asal pakai sumber daya Grup Fu lagi. Pak Fu, netizen ramai menghujat skandalmu. Dengan Nona Kiao, saham kita pun ikut terdampak. Bukannya sudah kuminta kalian hapus postingan itu, tim PR tidak becus. Waying Entertainment sudah ancam, tak ada yang berani menghapus konten. Waying adalah penguasa di dunia hiburan. Tak ada yang berani lawan. Kapan Sunan berhubungan dengan Huaying Entertainment? Dia di mana? Masih di rumah sakit? Pak Fu, nyonya sudah pergi. Rekaman CCTV rumah sakit sudah diretas 10 menit lalu. KTA tak bisa menemukannya. Cari, meski harus balikkan seluruh si Cheng, kau harus menemukannya. Kakak begitu tenang, aku langsung jadi wakil CEO begitu kembali. Kakak, nggak takut aku membangkrutkan Grup Su? Aku sangat memahami adikku sendiri. 4 tahun lalu kau bawa Grup Su masuk ke Eropa. Sekarang kau bisa menjabat dan lakukan semampumu. Ayah dan aku akan mendukungmu. Ngomong-ngomong, aku baru pulang. Aku tak mau terlalu berlebihan. Identitasku jangan dipublikasikan dulu. Baik. Iya. Pengorbanan selama 3 tahun akhirnya sudah berakhir. Semua sudah siap, Nona Su. Rapat 10 menit lagi. Ini... Kenapa tiba-tiba kasih bunga? Kau buat masalah lagi dan butuh bantuanku? Aku memang tak bisa bohong dari kakak. Besok ada jamuan penting. Ayah maksa aku untuk hadir. Masalahnya, aku perlu pendamping di acara itu. Jadi... Nggak mungkin. Aku sibuk urus masalah perusahaan. Hei, kucarikan wanita cantik untukmu. Menurutmu, gimana? Jangan kak, wanitaku haruslah wanita tercantik di dunia. Selain kakak, aku tak terpikirkan wanita lain lagi. Bantulah aku sekali ini, Sunan. Demi mempertimbangkan bunga ini, aku akan temani kau. Tapi, panggil aku kakak, bocah tengik. Aku sudah menunggu 3 tahun. Sunan beruntung tidak mati. Tapi akhirnya dia akan cerai dari Ye Chuan. Posisi Nyonya Fu hanya bisa jadi milikku. Ye Chuan, lihat. Bukankah dia Sunan? Pria itu ada di sampingnya. Apakah dia begitu cepat dapat pengganti?
Kak, perlu ku bantu kau beri mereka pelajaran. Bukankah itu Sunan? Pria itu ada di sampingnya. Orang-orang rendahan begini, tak perlu kau hadapi langsung. 3 tahun itu, dia tak pernah membawaku hadir di acara apapun. Tapi sekarang dia malah bawa Kiao Wanru untuk naik posisi. Tapi itu bukan urusanku lagi. Sunan, kau... Aku dan Pak Fu tidak begitu dekat. Panggil saja aku Nona Su. Sunan, apa yang kau lakukan di sini? Kau yang diusir, keluarga kaya. Tidak pantas hadir di acara elit ini. Mana satpam? Hei, memang harus minta satpam untuk mengusir wanita tua yang bawel sepertimu. Pecundang, siapa yang kau maksud? Kau buta? Ya, aku adalah... Nyonya Fu mau mengamuk, juga harus pilih tempat. Ini acara kalangan atas. Nona Su, kau cepat sekali cari pengganti. Kau sungguh tak peduli pada Ye Chuan. Jangan lupa, uangmu itu semua pemberian Ye Chuan. Aku bebas datang dengan siapapun. Sebaliknya kau pikir siapa kau? Seorang pelakor yang rebut suami orang masih berani muncul di sini? Aku? Jangan bicara denganku. Aku tak mau berhubungan denganmu dan merendahkan diri seperti Pak Fu. Cheng Yi, ayo pergi. Ye Chuan, lihat dia. Kenapa Nona Su bersikap begitu? Dia memarahiku di internet. Aku sudah bersabar. Sekarang masih berkata begitu di depan umum. Wanita miskin itu harus diberi pelajaran. Kurasa dia bukan punya pria simpanan. Jelas-jelas dia menemukan pria kaya yang lain dan jadi wanita simpanannya. Wanita murahan yang tak tahu malu. Cheng Yi, bukankah itu putra CEO Huaying Entertainment? Karena itu, Huaying bantu Sunan. Pertahankan rumor, mereka begitu dekat. Sunan, berapa banyak rahasia yang kau sembunyikan? Urusan perusahaan kita bicarakan nanti. Baik. Sunan, aku sungguh sudah meremehkanmu. Kau halalkan segala cara datang ke perjamuan. Semua demi Ye Chuan, kan? Ku beritahu kau. Aku dan Ye Chuan akan tunangan sebentar lagi. Lupakan saja niatmu itu. Kiao Wanro, sekarang semua orang tahu. Kaulah pelakor itu. Apakah hidupmu bahagia belakangan ini? Sunan, status tak penting. Perasaanlah yang utama. Aku dan Ye Chuan akan berjalan sampai akhir. Apakah kau bisa? Tampaknya insiden bar itu tak membuatmu jera. Mari kita uji lagi. Lihat Ye Chuan akan percaya pada siapa. Kiao Wanro, kau sudah gila, ya? Nona Su, jangan pukul aku lagi. Maaf, aku salah. Aku salah. Nona Su, maaf. Maafkan aku. Wanro. Ye Chuan, jangan salahkan Nona Su. Kakak baik-baik saja. Aku sudah minta maaf. Tapi dia tak mau memaafkan. Dia tak sengaja mendorongku. Ye Chuan, darahnya mengalir banyak. Di mana dokter? Mana dokter di sini? Cheng Yi, kita pergi. Kalian tak boleh pergi. Wanro kehilangan banyak darah. Dia mungkin butuh transfusi. Jika kalian pergi, siapa yang akan donor darah? Bibi, bukankah kau sudah keterlaluan? Hanya sedikit darah. Kan? Perlukah begitu perhitungan? Lagi pula, kau yang melukai Wanro. Kau harus bertanggung jawab. Kiao Wanro, setelah bertahun-tahun, aktingmu tak berkembang sedikit pun. Sunan, Ye Chuan membayarmu untuk setiap transfusi darah. Mengapa kau terus menjerat kami setelah perceraian? Kau bahkan memfitnahku. Apakah kau begitu suka uang? Wanita murahan, sekarang semua orang akan tahu. Kau hanya wanita murahan yang gila akan harta. Ye Chuan, aku tak akan mengakui hal yang tak kulakukan. Berhentilah berpura-pura. Sekarang sudah kuakui. Oh, yang menariknya, kau tidak percaya padaku. Seandainya Cheng Heng di sini, dia pasti percaya padaku. Sunan, kau sudah berubah? Fu Ye Chuan, bukan aku yang berubah, tapi kau yang tak pernah memahamiku. Tunggu dulu. Ku beri kau sebuah hadiah besar. Wah, banyak sekali uangnya. Fu Ye Chuan, ini bayaranmu dari setiap donor darah selama 3 tahun. Ku kembalikan padamu sekarang. Kita tidak saling berutang lagi. Kau ingat, aku menikahimu bukan demi uang. Uang ini tak berarti bagiku. Dia bukan demi uang, lalu kenapa? Sialan Sunan ini. Dia simpan uangnya dan melemparkannya. Dia jelas-jelas untuk menghinaku. Dasar murahan. Kenapa dia tidak mati saja? Jangan pergi. Tuan Fu, mohon jaga sikapmu. Aku hanya ingin tahu apakah kau yang menyelamatkanku saat itu. 3 tahun ini aku terus mencari orang yang menyelamatkanku saat kerusuhan. Tadi, bayangan belakang Sunan terlihat sangat familiar. Kenapa kalau aku, hubunganku dengan Fu Ye Chuan seharusnya sudah berakhir? Dia mencintai Kiao Wanro? Bukan. Fu Ye Chuan, kalian sudah bercerai. Urus saja dirimu sendiri. Jangan dekati Sunan lagi. Lalu, kamu ini siapa? Apakah itu penting? Yang penting adalah kau dan Sunan sudah tidak punya hubungan lagi. Oh ya, ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih padamu, Tuan Fu. Ye Chuan, aku tidak enak badan. Antar aku pulang ya. Nona Su sudah incar target yang lebih kaya. Dia bahkan sudah meremehkanmu. Mulai sekarang dia...
periksa rekaman CCTV, cari tahu siapa yang bertindak dulu. Ada apa? Mantan istrimu begitu cepat sudah mendekati Cheng Yi. Jago main strategi atau jago di ranjang? Kau? Dia bisa menjual apa saja demi uang. Wanita itu sangat murahan. Untung dulu aku tak pernah baik padanya. Apa maksudmu? Di malam pernikahanmu, kamu pergi mencari Qiao Wanrou. Sunan tak terima dan terus meneleponmu. Jadi, kami memberinya pelajaran agar dia tahu diri. Kenapa aku tak tahu? Waktu itu kau sibuk dengan Qiao Wanrou, wanita yang gila harta, masih ingin membuatmu mencintainya. Cukup. Dia hanya berkhayal. Berhenti bicara. Qiao Wanrou sakit di hari pernikahan kami. Itu sebabnya aku pergi. Mungkin Sunan benar, aku tak pernah benar-benar memahaminya, berapa banyak penderitaannya yang tak ku ketahui. Tuan Fu, rekaman menunjukkan Nona Qiao yang menarik Nona Su. Aku sudah tahu. Selain itu, selidiki apakah 3 tahun lalu Sunan juga terjebak dalam kerusuhan itu. Kurasa dialah penyelamat. Kenapa kau kemari sih? Aku datang menjadi asistenmu. Tante bilang kesehatanmu sedang menurun. Minta aku yang merawatmu. Tidak perlu, jaga dirimu saja. Kamu masih marah. Tentang kejadian kemarin, aku punya alasanku sendiri untuk menarik. Sunan. Alasan? Ku dengar Sunan bilang dia hanya menjadikan Cheng Yi sebagai ATM. Akan ditinggalkan kalau bosan. Sama seperti kau dulu. Dulu Cheng Heng sering mengungkit Cheng Yi. Katanya dia punya seorang adik yang polos. Dia tidak tenang. Aku tak tahan melihat Sunan menindas Cheng Yi. Aku kesal barulah menariknya. Sunan benar berkata begitu? Ya. Sunan di hari itu berbeda dari biasanya. Sunan yang tertindas, Sunan yang dingin dan tegas, dan Sunan yang memanfaatkan. Cheng Yi, mana dirinya yang sebenarnya? Hari itu aku kehilangan akal, tapi terkait kerabat Cheng Heng, aku tak bisa bersabar. Kalau kau tidak percaya, aku akan pergi dan takkan kembali. Lupakan saja, aku kan serah terima dulu. Beberapa hari lagi, ada acara amal, siapkan itu dulu. Baik. Kau sudah temukan saksi kerusuhan tahun itu, bawa foto, dan tanya satu persatu. Pastikan orang itu adalah Sunan atau bukan. Fu Yechuan menemukan saksi kerusuhan. Kau pergi beritahu mereka, minta mereka bersikeras, bilang tak melihat Sunan. Bisa-bisanya Fu Yechuan curiga, Sunan yang menyelamatkannya. Selama aku ada, orang yang selalu dia pikirkan hanyalah aku. Pasti bukan Sunan. Apanya yang bukan Sunan? Apanya yang bukan Sunan? Oh, mereka tanya tentang Nyonya Fu. Ku bilang sekarang sudah jadi Nona Su. Boleh begitu? Ya, kenapa begitu dengar? Sunan bukan Nyonya Fu, membuatku gelisah dan kesal. Woi, Tuan Fu, terima kasih atas minat pada proyek kecerdasan buatan, Nick. Ini kehormatan bagi kami, tapi... Tuan Lin, Tuan Fu sudah memberikan penawaran yang sangat baik. Saya yakin Tuan juga sudah lihat, di depan banyak investor, tak ada yang lebih cocok dari grup Fu. Tuan Fu, siapa ini? Ini asistenku, Nona Qiao, ambilkan minuman untuk kami. Jika Pak Lin masih merasa ragu, lebih baik bicara langsung. Apa Tuan? Keberatan jika ada pihak ketiga yang mau kerja sama? Siapa lagi? Grup Su juga berminat pada proyek kami sebagai investor Juli di dalam jangka panjang. Siapapun mitra kami, Grup Su tetap akan terlibat. Maksud Tuan, wakil CEO Grup Su yang baru datang beberapa minggu lalu? Benar, dia sangat misterius. Tapi Grup Su tidak mengungkap info apapun tentangnya, bahkan gendernya sekalipun. Tapi dia akan hadir di perjamuan malam ini. Jika Tuan berminat, aku bisa perkenalkan kalian. Baik, Pak Lin, mari bicara di atas. Silakan. Oh, Cheng Yi begitu cepat sudah mencampakkanmu. Apa yang kau jual kali ini untuk beli gaun ini dan dapat undangan? Jangan-jangan jual darah lagi? Kita berbeda. Aku di sini sebagai tunangan Fu Yechuan. Kau tak lihat dulu acara apa ini? Siapa yang bisa menyukaimu? Pantas saja aku merasa ada bau busuk. Oh, ternyata ada kau di sini. Siapa yang kau sebut busuk? Tentu saja kau, pelakor yang tak tahu malu. Sepertimu, mau jadi tunangan Fu Yechuan, itu bukan urusanku. Aku tidak butuh pria seperti itu. Sunan, dasar murahan. Kenapa kau di sini? Mau merayu anakku lagi? Tante, Sunan tadi memarahiku. Sudahlah, aku tidak tertarik pada anakmu. Kami sudah bercerai. Aku tidak ada hubungan lagi dengan kalian. Berhenti membuatku jijik. Menjauhlah dariku.
Lelang akan segera dimulai. Kita urus hal penting dulu. Nanti kita urus si wanita jalang ini. Hasil lelang malam ini akan disumbangkan ke Project Harapan. Selanjutnya, sumbangan produk lelang amal. Ibu kucing dari grup Fu. Sebuah pipa rokok. Pipa rokok antik ini berusia ratusan tahun. Ini harta kesayangan Tuan Besar. Kalau bukan demi memulihkan nama keluarga Fu, aku tidak akan diam-diam melelangnya. Tenang saja, Tante. Semua orang di sini tidak tahu harga pipanya. Kita cukup habiskan jutaan yuan untuk membelinya kembali. Kita bisa dapat uang dan reputasi. Ini semua salah Sunan. Dia terus memfitnah kau dan Ye Chuan. Baik. Kalau tidak, tak perlu seperti ini. Lelang dimulai. Tawaran awal 3 juta. 3 juta yuan. 3 juta sekali. 10 juta yuan. Wanita murahan ini berani berebutan dengan kita. Tante, jangan khawatir. Dia nggak bakal punya uang. Dia lempar semua uangnya waktu itu. Dia cuma ingin naikkan harga tawaran kita. Akan ku beri dia pelajaran. 10 juta yuan pertama. 11 juta yuan. 12 juta yuan. 12 juta yuan. 12 juta yuan. 20 juta yuan. 20 juta yuan? Apa? Ya ampun. Apakah Nona mau terus menawar? 30 juta yuan. Mustahil. Bukankah dia anak yatim? Dari mana dapat 30 juta yuan? 30 juta yuan pertama. 30 juta yuan kedua. 30 juta yuan ketiga terjual. Sekarang bagaimana? Hasil lelang malam ini pipa rokok direbut. Akan disumbangkan. Tuan Besar pasti marah besar. Tak boleh kasih dia satu. Ini pipa rokok keluarga Fu. Aku beli barang ini dengan 30 juta yuan. Nyonya Fu kalah tawar ya. Sekarang mau rebut langsung. Kau orang kampungan dan miskin. Mana sanggup bayar 30 juta yuan? Jika sudah lelang dan tak bisa bayar, itu akan melanggar hukum. Jangan berani tertipu olehnya. Dia itu wanita murahan penggoda pria. Dia jual darah demi baju mewah. Jual tubuh untuk uang. Kau lihat apakah dia punya 30 juta yuan? Ini 6 juta yuan. Ambil sisanya. Dari grup Fu. Aku ambil pipa rokoknya sekarang. Pertama kali lihat bayar secara menyicil di acara lelang. Gesek saja. Pipa rokok jadi milik Nona Su. Nona Su, perlukah kami panggilkan satpam untuk Anda? Kau, Sunan, kenapa kau bisa punya kartu hitam? Apakah kau memungutnya? Atau kau curi dari orang lain? Dasar murahan. Hei, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Sunan, kau murahan. Sunan, kenapa harus begini? Tante selalu baik padamu. Tadi kau sudah... Oh, iya, arak ini pemberian dari wakil CEO Grup Su. Wakil CEO Grup Su? Ya, tadi aku bertemu dengannya. Dia minta aku memberimu selamat. Kau tak mungkin tak menghargai. Wakil CEO Grup Su, kan? Sampaikan terima kasihku padanya. Dasar bodoh, kau tetap masuk perangkapku. Seingatku orang di perjamuan bilang, kamar wakil CEO Grup Su adalah nomor 419. Bukankah kau tak mengaku kau sudah merayu pria? Nanti semua orang akan lihat bagaimana kau naik keranjang wakil CEO Grup Su. Kenapa mereka bisa bersama? Apakah Sunan sudah mabuk? Ternyata sejak awal memang berencana naik ke kasur orang. Kunci kamar pun sudah disiapkan. Para pengincar orang kaya memang hebat. Halo, wartawan Wang. Acara lelang amal malam ini akan ada perkembangan besar. Jika tak mau lewatkan berita eksklusif, datang saja ke kamar 419. Kenapa kau sudah sadar? Trik membiusmu yang murahan itu hanya dipakai oleh orang bodoh sepertimu. Siapa yang membiusmu? Kau sendiri yagen mabuk. Aku cuma mengantarmu untuk istirahat. Sekarang di kamar hanya aku dan kau. Untuk apa kau berpura-pura? Berpura-pura apa? Ada apa dengan kartu kamar ini? Bukankah sejak awal kau mau naik keranjang wakil CEO Grup Su? Aku cuma membantumu saja. Sungguh tak tahu malu, kau sengaja memberiku minuman yang sudah kau taruh obat bius, lalu menghubungi wartawan. Jika mereka tahu kau Kiao Wanrou, hanya akan dianggap sebagai pelakor saja. Mana buktimu? Kau kira wartawan akan percaya padamu? Bagaimana jika aku bisa bersaksi untuk Sunan? Ye Chuan, mengapa kau di sini? Biar ku jelaskan. Sunan yang... Tak perlu jelaskan. Aku dengar semuanya, perkataanmu dengan jelas. Ye Chuan, dia sengaja menjebakku. Pergi sebelum aku marah. Cepat pergi, mau menunggu paparazi? Mengapa kau biarkan dia pergi? Dia sudah menjebakku. Kulupakan begitu saja. Kiao Wanrou bertindak bodoh. Untung saja tak terjadi apa-apa. Ini menyangkut reputasi Grup Su. Jika masalah diperbesar, tak ada yang diuntungkan. Aku masih tak tahu siapa wakil CEO Grup Su itu. Jika dia marah pada Sunan, itu lebih buruk. Ada apa denganku? Aku jadi makin peduli pada Sunan. Jika kau begitu takut, pergilah sekarang. Aku butuh istirahat.
Sunan, kau sungguh ingin merayu wakil CEO Grup Su? Kau mau lakukan apa saja untuk uang? Sebutkan berapa yang kau mau, aku berikan. Ikutlah denganku. Hidup apa yang mau ku jalani, itu urusanku sendiri, bukan urusanmu. Cepat pergi, aku tak mau melihatmu. Fu Yechuan, kau tidak punya rasa malu. Wesnan. Pakai dulu bajumu, baru keluar. Kau bisa masuk angin. Aku tak tahan lihat dia menindasmu. Sunan, sebenarnya apa hubunganmu dengan Cheng Yi? Tuan Fu, kalau tidak salah ingat, kita sudah bercerai. Sunan. Sunan, Cheng Yi itu playboy. Jika bersamanya, kau yang akan menderita. Tuan Fu, kau juga bukan orang yang baik. Seingatku, kau yang selingkuh selama pernikahan. Sunan. Sebaiknya kau pergi, jangan ganggu aku. Dan Cheng Yi, kami mau istirahat. Kau kulepak. Bukankah ini Tuan Fu? Kenapa Tuan keluar? Dari sini, katanya ada yang merayu wakil CEO Grup Su. Apakah itu benar? Pergilah. Tuan Fu, katakan sesuatu, Tuan Fu. Kakak, para pengganggu sudah pergi. Apakah kita perlu turun? Ayo, entah Lin Ge sudah dapat mitra kerja atau belum. Tadi Fu Yechuan tidak menyakitimu, kan? Harusnya aku tidak masuk. Kalau keluar lebih cepat, itu tak akan terjadi. Tak apa, dia tak bisa menyakitiku lagi. Sunan, yang dulu sama sekali tak akan begitu. Katanya aku tak pernah memahaminya. Lalu seperti apa Sunan yang sebenarnya? Fu Yechuan begitu marah hanya karena takut aku ungkap masalah Kiao Wanro membiusku ke publik. Sampai sekarang yang dia pedulikan tetap hanya Kiao Wanro. Ayo pergi. Aduh, nak, akhirnya kau datang. Sunan itu sudah merebut pipa rokok kakekmu. Ini adalah barang yang paling disukai kakekmu. Jika dia tak melihatnya, nanti bakal gawat. Kau mencuri barang kakek? Apa kau sudah gila? Aku melakukan ini untuk kebaikanmu. Sunan itu, dia terus memfitnahmu. Aku hanya ingin melindungi nama baik keluarga Fu. Selain itu, Sunan selalu tak sopan pada kakekmu. Dia sengaja merebut pipa rokok itu untuk membuat kakekmu kesal. Aku yang akan urus masalah pipa rokok. Kau jelaskan sendiri hal itu pada kakek. Aku. Sunan, berapa yang kau mau untuk kembalikan pipa rokok ke keluarga Fu? Apa aku terlihat butuh uang? Itu barang penting bagi kakek. Kau tahu itu? Apa yang kau mau bisa kukabulkan? Baik. Aku belum pernah melihat Sunan yang tersenyum secerah ini. Aku ingin Kiao Wanro mengembalikan semua darahku. Kau. Semua darah yang kuberikan selama 3 tahun harus dikembalikan padaku. Ini akan membunuhnya. Aku berjanji pada Cheng Heng untuk lindungi Kiao Wanro. Bagaimanapun caranya, aku merasa tak tega. Kalau begitu, tak ada yang perlu dibahas. Jangan menghalangi jalan, Tuan Fu. Nah, wanita ini merayu Cheng Yi sampai dapat kartu hitamnya. Dia wanita murahan yang jual diri demi uang. Diamlah. Akan ku buat Sunan jadi bahan tertawaan agar semua orang di sini tahu seberapa kotor dirinya. Tuan muda kedua Cheng, akhirnya Anda datang. Bukankah Anda mau kenalkan saya ke wakil CEO Grup Su? Pembahasan bisnisku sudah selesai. Kenapa saya tak melihatnya? Bersabarlah, Ratu selalu muncul belakangan. Itu baru disebut momen penting. Nah, dia sudah datang. Kuperkenalkan pada kalian, dia adalah Nona Su, Sunan, yang baru saja ditunjuk sebagai wakil CEO Grup Su. Nah, aku tidak salah dengar wanita muraha itu jadi wakil CEO. Dia pasti berhasil merayu pria lain untuk mendapat posisi ini. Dia jadi wakil CEO. Grup Su tinggal tunggu hancur saja. Kenapa kau mengatakannya seperti itu? Kau lupa gimana dia menindasku di rumah? Kau jangan tertipu olehnya. Kau tahu seperti apa dia? Tuan Fu, ini sungguh kebetulan. Kupikir tak perlu kukenalkan lagi. Kalian pasti sudah kenal Bu Su. Tawaran Tuan Fu saat ini sangatlah menakjubkan. Mengapa begitu kebetulan? Semoga Fu Yechuan kerjasama sukses. Bu Su, halo? Halo Tuan Fu, sekarang kami adalah orang asing. Kerjasama hanya untuk cari uang. Begini saja. Bagaimana kalau kalian menari bersama sebagai penutup sempurna untuk acara? Dan ini cara tepat untuk umumkan kerjasama kita. Maaf, saya tidak pandai. Permintaan tak bisa ditolak, terpaksa aku setujui saja. Maaf, Tuan Fu, aku tak pandai menari. Tak apa, menari beberapa kali pasti bisa. Tuan Fu sudah berubah. Dulu kau tak pernah selembut ini. Dulu aku yang kurang memikirkan perasaanmu di malam pernikahan kita. Aku sungguh tak tahu apa-apa. Selain itu, aku dan Kiao Wanro. Cukup, aku tak mau dengar kemesraanmu dengan Kiao Wanro. Itu bukan urusanku. Tidak disangka Sunan terlihat sangat cantik hari ini.
Fu Yechuan, kau brengsek. Maaf, Nona Su salah ambil langkah. Aku menariknya agar tidak terjatuh. Cengi, Kenapa Tuan Cheng harus marah? Aku dan Nona Su selalu melakukan segalanya. Satu ciuman tak ubah apa-apa. Kau, tenang, Cengi. Anggap saja digigit anjing. Sunan, aku tak peduli bagaimana kalian dulu. Sekarang dia adalah milikku. Fu Yechuan, dia sudah menerima perasaanku. Kau menjauhlah. Sunan, kau tak punya malu. Ya, kalian sudah cerai. Masih saja berani merayu anakku. Ku beritahu kau, keluarga Fu takkan pernah terima wanita sepertimu. Aduh, baru beberapa hari tak bertemu. Tante, mulutmu jadi makin bau busuk. Berhenti berkhayal. Dia tidak gila atau bodoh. Mengapa harus pilih pria berandalan? Sunan, anakku hanya mencintai Wan Ruh. Kau ada hanya sebagai pendonor darahnya. Semua orang tahu anakmu berselingkuh dengan Xiao Wanro. Perkataanmu seperti sudah membuktikan dia selingkuh sebelum cerai. Harusnya kau bicara lebih awal. Kalian semua tak tahu kan? Semua yang dia makan, pakai dan miliki sekarang didapat dari menjual diri ke pria. Lihat saja penampilannya yang sekarang. Bukankah kalian mengira dia adalah anak orang kaya? Dia hanyalah wanita miskin yang tak punya apapun. Di keluarga Fu, dia hanya seorang pengasuh. Dia memasak, mencuci, bersih-bersih, bahkan pekerjaan tukang kebun pun harus dia yang lakukan. Anakku mana menikahi seorang istri, jelas-jelas menikahi seorang pengasuh, bahkan lebih rendah dari pengasuh. apa semua yang kau katakan tadi itu benar? Tuan Fu, ini benar. Aku... Kenapa kalau benar, minta Nyonya Fu berlutut dan minta maaf padaku, minta dia mencuci baju dan memasak untukku dan jadi pelayanku, atau memakai uang untuk menghibur mantan istrimu yang miskin tanpa membawa mas kawin. Minta maaf? Jangan harap. Lebih baik aku mati daripada minta maaf. Cukup. Jika engkau tak bisa melakukan apapun, jangan berlagak, merasa bersalah di sini. Permintaan maaf tak ada artinya. Jika engkau ingin lebih baik pada Sunan, kau jauhi dia. 3 tahun lalu, aku yang buta, sampai mau menikah denganmu. Tapi setelah 3 tahun, aku tak akan mengulangi kesalahan itu. Lebih baik aku menggoda semua pria di bumi daripada kembali padamu. Kalian tak menghargainya, biar aku yang melindunginya. Pergi sana. Nah, aku... Diam, kau berpura-pura tertindas di depanku, tapi diam-diam menyiksanya seperti itu. Pantas saja dia bersikeras mau cerai. Ternyata dia sudah banyak menderita. Apa dia masih mencintaiku sekarang? Maukah dia memberiku kesempatan untuk menebus kesalahan? Sunan, aku tak tahu urusan keluarga sebelumnya. Kau sudah banyak menderita. Kau memang tak tahu atau sama sekali tak peduli. Tuan Fu, masa lalu tak bisa dihapus hanya dengan kata-kata. Katakan keperluanmu atau aku akan tutup telepon. Tunggu, aku ingin membahas masalah proyek ini denganmu. Busu, bisakah kita atur pertemuan? Besok jam 10 pagi. Kalau terlambat, tak akan kutunggu. Sunan, dulu aku tak tahu menghargai. Kali ini beri aku satu kesempatan untuk menebusnya. Kau sudah dipecat, pergi berobat ke rumah sakit. Ya Cuan, bukan seperti itu kejadiannya. Dengarkan aku. Nona Kiau, aku janji pada Cheng Heng untuk menjagamu. Karena dia telah berkorban untukku, aku berutang nyawa padanya. Hanya itu. Jika rumah sakit tak nyaman, hari ini juga akan kukirim kau ke luar negeri. Kita sudah berhubungan selama 3 tahun. Kau sungguh mau sekejam ini? Aku tak mau mengulangi kata-kataku. Hari ini aku datang untuk memberitahumu. Aku sudah menemukan orang yang menyelamatkanmu saat kerusuhan. Dia ada di Sicheng. Kau mau temui dia. Kenapa kau datang bawa bunga lagi? Terlalu mencolok? Orang lain akan salah paham. Salah paham apa? Semua kata-kataku di perjamuan malam kemarin itu serius. Mulai sekarang, aku resmi mengejarmu. Jangan mengacau. Ada waktu untuk itu. Lebih baik kau pergi bantu Paman Cheng, kelola perusahaannya. Sunan, di dunia ini banyak pria lain selain Fu Yechuan. Dia sudah keluar dari permainan. Kenapa kau tak pertimbangkan aku? Kau tahu, selama ini aku menyayangimu seperti adik sendiri. Kalau gitu kau menikah denganku saja. Sayangi aku selamanya, ya? Busu, orang grup Fu sudah datang. Cheng Yi, kau keluar dulu. Aku ada pekerjaan harus diselesaikan. Kita bicarakan ini nanti. Aduh. Datang tepat waktu, suruh Fu Yechuan masuk. Bukan Tuan Fu yang datang. Sunan, pantasan kau mengajukan cerai dulu, ternyata sudah dapat pengganti. Begitu bercerai, kau langsung jadi wakil CEO grup Su. Aku sungguh sudah meremehkanmu. Dulu, setiap minggu, Tuan Fu akan panggil aku ke rumah besar untuk menegurku. Sekarang aku sudah cerai. Seharusnya kalian bergembira. Mengapa datang sendiri mencariku sekarang? Apa maksudmu? Kau membahas masalah lama. Begini caramu, bicara pada yang lebih tua. Ini lingkungan perusahaan. Tak ada orang yang lebih tua atau sejenisnya. Tuan Fu, katakan saja apa maumu. Jangan buang-buang waktu. Sunan, pipa rokok giok itu adalah harta paling berhargaku. Sebutkan harganya. Mau berapa?
kau baru mau mengembalikannya. Ini tidak dijual. Kau sebutkan harganya, berapapun akan kubayar. Tawaran ini tidak akan terulang 2 kali. Tuan Fu, saat bercerai, aku tak ambil uang keluarga Fu sepeser pun. Sekarang pun tak akan kuambil. Kau lepaskan kesempatan yang kuberi. Kalau begitu, jangan salahkan aku nanti. Apa yang akan kau lakukan? Su Jin begitu mendukung wanita yang pernah cerai. Aku mulai penasaran. Apakah Tuan Besar Su tahu hal ini? Pak Su, putramu akhir-akhir ini sering bergaul dengan wanita yang sudah bercerai. Apakah Anda tahu? Benarkah? Aku tidak tahu. Putramu sangat berbakat, mirip dengan Anda di masa muda. Tapi jika berhubungan dengan wanita seperti ini, cepat lambat akan bermasalah. Dia bisa menghancurkan rencana besar Anda. Cuma seorang wanita, dia bisa menghancurkan apa? Dia bukan wanita biasa. Dia baru bercerai. Putramu langsung mengangkatnya jadi wakil CEO Grup Su. Sebentar lagi dia akan menguasai perusahaanmu. Mana tanggung jawab Anda sebagai presdir? Kenapa tidak dihentikan? Pak Fu, urus saja urusanmu sendiri. Aku percaya dengan penilaian Su Jin, dia tak akan mengecewakan. Oh, ikan masuk perangkap. Aku tutup dulu. Kau cukup beruntung. Kau jangan kira ini akan menyelamatkanmu. Kau kira pintu keluarga Su begitu mudah untuk kau masuki. Anda tak perlu khawatir, pintu keluarga Su akan terbuka untukku. Naif sekali melapor pada ayahku, pulang ke rumah sendiri. Apa sulitnya untuk memasuki rumah sendiri? Kau sungguh tak jera dinasihati. Ini aku Sunan. Aku cari Tuan Fu. Utnuk membahas proyek. Dia di mana? Tuan Fu telah membatalkan jadwalnya hari ini. 1 jam lalu, dia pergi dengan Nona Qiao. Ini rekam medis KR. 3 tahun lalu, saat kuliah di luar negeri, dia mengalami kerusuhan, dia disandera, katanya seorang tentara mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan mereka dan luka parah, dia kehilangan banyak darah, dia membantu menghentikan pendarahan dan menyelamatkan nyawa tentara itu. Kenapa mentalnya bisa terganggu? Kejadian waktu itu berdampak besar padanya. Kurasa hidupnya tak baik selama ini. KR, bisa buka pintu? Aku orang yang menyelamatkanmu dulu. KR, ini Wan Rao. Jangan bunuh aku. Aku di sini. Kau jangan takut. Jangan takut, ya Cuan. Mental KR sekarang sedang tidak stabil. Dia tidak mengenalmu. Kupikir kalau kau masuk sembarangan, bisa semakin membuatnya trauma. Akan kuminta Grup Fu, cari dokter terbaik, kita harus sembuhkan dia. Ya Cuan, KR sangat bergantung padaku. Bagaimana kalau aku tinggal untuk menjaganya di sini? Jangan khawatir, setelah dia membaik, aku akan keluar negeri dan tak akan kembali selamanya. Aku tahu aku sudah salah. Aku pergi setelah KR sembuh. Aku tahu betapa berharganya dia bagimu. Anggap saja ini caraku membalas budimu, ya. Baik. Sekarang Ye Chuan tak akan tahu kalau Sunan yang menyelamatkannya dulu dan aku bisa tetap tinggal di sini. Sunan yang murahan ini tak bisa dibiarkan hidup. Kak, aduh. Ya ampun. Kak, bangun sekarang. Terjadi sesuatu. Kenapa kau ada di rumahku? Aduh, ini. Wah, Kak, kau yang baru bangun saja sudah secantik ini. Kenapa aku tak boleh di sini? Kedepannya aku akan tinggal di sini. Jangan bercanda, cepat katakan ada masalah apa. Oh, kemarin seseorang unggah foto. Kau bermesraan dengan banyak pria. Lalu, katanya, kau goda banyak pria. Hingga keluarga Fu mengusirmu. Kukira masalah apa? Itu sudah gosip lama yang diungkit lagi. Kali ini beda. Foto-foto ini tak hanya ada aku. Ada Su Jin juga, kakakmu. Mereka bilang kau jadi wanita simpanan. CEO Grup Su. Tak hanya tidur sampai dapat posisi wakil CEO. Kau bahkan ambil uangnya untuk berhubungan dengan banyak pria. Mengapa kakakku juga terlibat? Aku sudah minta Huaying Entertainment segera urus tadi malam. Tapi gosipnya tak bisa dikendalikan. Akun marketing diperintahkan orang untuk memfitnahmu tanpa ampun. Sekarang wartawan sudah mengepung pintu rumahmu. Aku harus ke kantor. Dia sudah keluar. Nona Su, ada tanggapan soal rumor ini? Kenapa kau keluar dengan Tuan Cheng? Sunan, Nona Su, jelaskan. Kuhancurkan wajah penggoda ini. Kuhancurkan wajah penggoda ini. Nona Su, mengapa kau keluar bersama Tuan Cheng? Nona Su, siapa yang kau sakiti? Siapa yang memakai cara keji ini? Ini asam sulfat. Nona Su, siapa yang kau singgung sampai pakai cara begini? Apa hubunganmu dengan keluarga Su? Mohon jelaskan, Nona Su. Jelaskan dulu. Kita sudah menjauh. Kakak baik-baik saja? Sosok tadi mirip dengan Qiao Wanro. Wanita murahan itu lagi. Oh ya, Kak. Tadi malam ku cek rekaman CCTV toko roti. Ku sadari dia yang memanipulasi kecelakaan mobil. Haruskah kita lapor polisi? Lapor polisi sekarang hanya akan menguntungkan dia dan keluarga Fu. Kita urus pekerjaan di kantor dulu.
Pak Fu, artikel online tentang Nona Su dibuat atas perintah Pak Presdir. Sekarang opini publik sedang menghujat Nona Su berhubungan kotor dan Tuan Su tak pandai menilai orang. Harga saham grup Su turun 100 juta yuan. Aku butuh solusi. Tim PR sudah berusaha, tapi hasilnya minim. Jika Nona Su mau, beri pernyataan bersama. Denganmu, mungkin kita bisa perbaiki situasi. Apakah dia bersedia klarifikasi bersamaku? Halo, Sunan. Grup Fu memang hebat, tak bisa rebut pipa antik secara terang-terangan. Jadi pakai cara licik di belakang. Sunan, ini bukan perbuatanku. Kalian malah melibatkan grup Su, hanya untuk menghancurkanku. Kalian kira aku mudah ditindas, ya? Sekarang bukan saatnya bahas hal ini. Aku bisa bantu kau atasi jika kau... Apa maumu? Mau aku minta maaf ke presdir kalian? Aku tak semurahan itu. Aku tak akan melakukan hal yang merendahkan diri lagi. Uye Chuan, bisakah kau berhenti? Nan, ini aku... Maaf kak, masalah saham itu sedang kuatasi. Jangan khawatir, ayah sudah tahu tentang ini dan akan umumkan identitasmu di acara tahunan perusahaan. Makin kejam mereka memfitnahmu. Mereka akan berlutut minta maaf padamu nanti. Akhir-akhir ini, netizen sudah memarahi Sunan itu tanpa ampun. Katanya, dia sampai tak berani pergi ke grup Su untuk bekerja. Sepertinya, dia takkan datang malam ini. Sunan sekarang sudah dikucilkan. Dia mana berani datang? Benar, Tuan Besar sudah bilang, grup Su bisa mengadakan acara tahunan sebesar ini untuk lebih cepat memutuskan hubungan dia dengan Sunan dan mengklarifikasi rumornya dengan Sunan. Sebentar lagi, dia akan menyerahkan pipa rokok giok dengan patuh. Sunan, kenapa kau di sini? Bukankah ini Sunan? Sunan, kenapa kau sembunyi? Semua sedang menunggumu. Sunan, kenapa kau di sini? Semua sudah menunggumu. Sunan, apa kau akan menikahi keluarga Su? Sunan menikah lagi ke keluarga kaya. Bagaimana rasanya? Dua pria memperebutkanmu, pasti merasa bangga, ya? Tuan Muda Cheng Yi masuk daftar cadanganmu lagi. Berilah tanggapan. Jangan tanya lagi. Komentar apapun. Hei, jangan pergi. Anda ibu Tuan Fu, kan? Apa maksud Tuan Fu tadi? Bisa jelaskan? Ya, jelaskanlah. Silakan jelaskan. Ye Chuan, kau ngapain? Kenapa kau di sini? Kenapa aku tak boleh di sini? Siapa yang menentukan? Apakah tertulis Sunan dilarang masuk? Kau tahu acara apa ini? Kau merasa reputasimu masih tak cukup buruk? Ini semua berkat kau, reputasiku sekarang. Karena ulah kalian... Apapun rencanamu, lebih baik jangan lakukan di hari ini. Semua mata tertuju padamu. Jika kau benar-benar melanggar batas, hukum tak bisa melindungimu. Melindungiku, Pak Fu. Kapan kau pernah melindungiku? Kau takut terlibat denganku dan menusahkan keluarga Fu. Kan? Sunan, ini semua salahku. Aku tahu kau benci padaku, baru membenci pada keluarga Fu. Tapi untuk hari ini saja, bisakah kau jangan buat masalah? Kau akan membuat dua keluarga canggung. Kau pikir kau siapa? Kau tak pantas mengajariku di sini. Sunan, aku dan Ye Chuan ingin kalian bisa memulai hidup baru dan lupakan masa lalu. Tapi hari ini yang terpenting adalah acara tahunan grup Su. Jika kau terus membuat masalah, kau tidak akan bisa mengakhirinya dengan baik. Lebih baik kau pertimbangkan kepentingan umum. Kepentingan siapa? Kepentingan kalian. Jangan berlagak seperti orang suci tak berdosa. Jangan membuatku jijik. Kehadiran kalian hari ini adalah lelucon terbesar di sini. Tak percaya? Kita tunggu saja. Ye Chuan, apa maksud Sunan di pintu tadi? Dia takkan nekat balas dendam pada kita dan melakukan hal bodoh, kan? Kita, aku adalah aku, kau adalah kau. Jika kau terus melewati batas, kau bisa pergi sekarang. Su Jin selalu bertindak kejam jika dia menargetkan Sunan dia. Pak Su, Tuan Fu, malam ini adalah acara perayaan grup Su. Jangan biarkan masalah kecil merusak hal besar perusahaan. Grup Su bisa berakhir seperti hari ini, entah karena perbuatan siapa. Pantas keluarga Fu terus mengganggu mantan istrinya. Sepertinya Tuan Fu sudah punya calon baru. Nona cantik ini dari keluarga kaya yang mana sampai Tuan Fu begitu mencintainya? Aku dan Kiao Wanro tak punya hubungan apapun. Sebaliknya, gosip Su Jin dan Sunan yang terus beredar apa Su Jin sedang membela Sunan. Grup Su sangat kuat. Su Jin juga sangat berbakat jika menjaga hubungan baik dengannya. Tuan Su, aku besar di luar negeri. Pamanku adalah presdir grup Jingfei. Ternyata begitu. Kau kenal dengan pamanku? Tidak kenal, tak pernah dengar. Walau tak paham pikiran Su Jin, tapi jika grup Su mempersulit Sunan, dia tak akan bisa hadapi. Apa Tuan Su sibuk? Aku perlu bicara denganmu.
sini aku ingin menjelaskan satu hal. Aku yakin teman-teman dan wartawan di sini sangat penasaran dengan rumor grup Su dan Sunan wanita misterius yang tersebar di internet belakangan ini. Sialan, grup Su sudah menargetkan Sunan. Ye Chuan, kau mau apa? Nah, apa yang kau lakukan? Jangan gegabah demi Sunan yang murahan itu. Grup Su sedang menargetnya. Itu memang balasan untuknya. Wanita penggoda pria, keluarga Su sangat berkuasa. Mereka tak akan pernah maafkan Sunan yang murahan itu. Ye Chuan, Tante benar. Untuk apa menyinggung grup Su untuk orang seperti dia? Diam. Apapun yang akan kulakukan, bukan urusanmu. Sunan berkorban banyak untukku. Kini, aku yang akan melindunginya. Sunan, kinerjanya di grup Su tak perlu diragukan lagi. Tapi hubungan kami bukan seperti yang kalian pikirkan. Gunakan kesempatan ini untuk memperkenalkan Sunan pada kalian. Mari Sunan datang kemari. Marganya Su, namanya Sunan, satu marga dengan grup Su. Mustahil. Dia adalah adik Mana mungkin? kesayangan keluarga Su. Dia nona grup Su, bahkan pewaris grup Su. Di sini, wakili ayahku mengumumkan semua saham atas nama grup Su akan dialihkan ke Sunan. Sunan juga akan menjadi pemegang saham mayoritas tunggal grup Su. Dia adalah pewaris satu-satunya yang dipilih oleh ayahku sendiri. Mustahil. Mana mungkin wanita murahan ini adalah nona besar grup Su, pewaris grup Su. Tidak mustahil. Dia pewaris keluarga Su, tapi rela meninggalkan segalanya untukku dengan sukarela ditindas. Selama ini, aku... Nona Su, mohon tanya, kenapa Anda bercerai dari keluarga Fu? Apakah keluarga Su terlibat? Pernikahan gagal ini adalah keputusan gegabah di masa mudaku. Saya akui kegagalan pernikahan ini itu tak berkaitan dengan keluarga Su. Perceraian membuka jalan ke masa depan lebih baik. Seandainya identitasku terbongkar, maka tak akan ada yang memfitnahku. Aku bersyukur aku adalah bagian keluarga Su, jadi bisa berdiri di sini untuk klarifikasi. Nona Su benar, keluarga Fu pernah memaksa Sunan jadi pembantu mereka. Beginikah cara orang kaya menindas rakyat biasa? Keluarga Fu jelas menindas orang dengan kekuasaan mereka. Nona Su menerima begitu banyak penderitaan. Kalau bukan ada grup Su, entah berapa banyak lagi penghinaan yang akan Nona Su terima. Yang paling konyol adalah keluarga Fu menuduh Nona Su berselingkuh dengan Su Jin. Mereka jelas adalah saudara kandung. Itu artinya alasan sebenarnya Nona Su bercerai dengan Tuan Fu adalah karena ada orang ketiga yang terlibat. Kalian terlalu meremehkan Nona Kiao. Dia terlalu hebat jadi pelakor. Sebenarnya dia adalah pembunuh. Dia adalah pembunuh. Sunan, meski kau adalah nona besar keluarga Su, kau juga tak boleh memfitnahku seperti ini. Ye Chuan, kau lihat apa saja yang sudah dikatakan Nona Su. Qiao Wanrou, jangan berakting lagi. Aku tak punya waktu untuk ikuti sandiwaramu. Cheng Yi, tunjukkan ke semua orang cara Qiao Wanrou mengatur kecelakaan untuk menjebakku. 3 tahun pernikahan kami, kau terus menggoda dia. Aku mau cerai. Tapi kau tak mau mengampuniku. Kalau bukan karena keberuntungan dan Cheng Yi datang tepat waktu, aku mungkin sudah tewas di tanganmu dari dulu. Tidak, bukan aku. Aku tak bersalah. Kau masih menyangkal kakakku begitu menyukaimu, tapi kau goda pria lain di belakangnya. Kau membohongi dan memanfaatkannya. Bisa-bisanya kau membohongi Cheng Heng. Aku... Ye Chuan, percayalah padaku. Ini semua ulah Sunan. Dia yang atur semuanya. Diam, kau hampir membunuh Sunan. Aku tak pernah peduli padamu. Aku jaga kau hanya karena janji pada Cheng Heng. Masalah sudah begini. Aku sudah lapor polisi. Kuserahkan hal ini pada polisi. Aku takkan terima kekalahan. Sialan kau, Sunan. Tak mudah untuk menjatuhkanku. Ye Chuan, tolong aku. Kumohon, aku tak bisa masuk penjara. Bagaimana dengan KR? Dia butuh aku. Siapa KR? Sudah kusiapkan perawatan terbaik. Bukan urusanmu. Ye Chuan, kau tak boleh mengabaikanku. Sandiwara betapa kalian saling mencintai. Sudah selesai. Apakah kalian lupa? Kalau ini acara tahunan grup Su, tunggu polisi datang saja, kau akan meringkuk di penjara. Sunan, aku mau kau mati. Nak. Kak, istirahatlah sebentar. Ini bukan salahmu. Sunan, semua karena kau pembawa sial. Kau membuat putraku berbaring di ruang gawat darurat. Dengar baik-baik, jika terjadi sesuatu padanya, tak akan kuampuni kau. Tante, jangan menggila di sini. Jika kau sentuh Sunan hari ini,
kau akan jadi wanita pertama yang kuhajar. Cih, Sunan dari awal sudah berhubungan denganmu. Kan seluruh kota bilang anakku yang berselingkuh. Kurasa justru Sunan yang berselingkuh lebih dulu. Bisakah kau diam? Kenapa dia mau menyelamatkanku? Dia seharusnya tak peduli padaku. Berandalan ini, apakah dia tak tahu? Ditusuk bisa merenggut nyawanya. Kak, jangan sedih lagi. Aku hanya terlambat selangkah. Kalau tidak, aku juga akan menahannya untukmu. Jangan asal bicara. Kyawanro sudah gila. Dia di mana sekarang? Kak Sujin sudah mengantarnya ke polisi. Jangan khawatir, Kak. Perusahaan pamannya juga sudah kuhancurkan. Kalau keluarga Fu mengabaikannya, riwayatnya pasti tamat kali ini. Sunan, aku akan selalu di sampingmu. Tak ada yang akan menyakitimu lagi. Kenapa bukan aku yang menahan pisau itu? Hanya sedikit lagi. Lebih baik aku yang terluka daripada lihat Sunan sedih karena Fu Yechuan. Terima kasih, Cheng Yi. Siapa Sunan? Pasien mau menemuinya. Sunan, aku perlu bicara. Aku sudah bersalah padamu selama 3 tahun ini. Aku tahu ini sudah terlambat. Istirahatlah dulu. Berhenti bicara. Aku harus mengatakannya. Kau sudah berbuat banyak selama 3 tahun. Tapi aku benar-benar berengsek. Membiarkan orang lain menyakitimu dan menanggung begitu banyak hinaan. Aku, Kyawanro, dan aku tidak seperti yang kau bayangkan. Cheng Heng pernah menyelamatkan nyawaku. Saat sekarat, dia memintaku untuk menjaga Kyawanro. Karena itu kukira kau sudah tahu. Sepertinya kau tidak tahu. Tapi dia menipuku, aku terlalu mempercayainya. Cukup. Jangan membicarakan masa lalu lagi. Tidak ada gunanya. Bukankah kau mau pipa rokok antik itu? Akan kuberikan itu padamu. Anggap saja ini balasan atas penyelamatanmu kali ini. Kuharap kelak kita tak saling mengganggu lagi. Sunan, kau tahu, bukan itu yang ku mau. Fu Yechuan, kau harus tahu, hubungan kita sudah berakhir. Saat kita bercerai, kita sudah dewasa. Tak perlu terus menjerat seperti ini. Inikah Sunan yang sebenarnya? Tegas dan berpendirian. Dulu, aku yang tak menghargai, dirinya yang lembut. Sunan, bisakah kau menjagaku beberapa hari ini? Anggap saja ini kesempatan untuk kita memulai hubungan baru. Sunan, setujuilah aku. Kupikir dengan status keluarga Fu, merekrut staf medis profesional bukanlah hal sulit. Pak Fu, imbalan apa yang kau inginkan atas jasa penyelamatanmu akan kuberikan. Apakah Fu Yechuan merasa bersalah sekarang? Untuk apa begitu? Tak ada cinta di antara kami. Tak perlu saling menjerat. Mengapa hatiku begitu sakit? Sunan, tanpa kusadari, aku telah jatuh cinta padamu, tapi aku tidak tahu. Tidak, aku takkan menyerah. Kak, biar ku antar kau pulang istirahat. Kak Sujin sudah menunggu. Baik. Sunan, aku... Pak Fu, kau dan Sunan sudah tak berhubungan lagi. Tolong jaga sikap. Kak, kau jangan memaafkannya lagi. Tidak. Aku sudah melupakannya. Bagus kalau begitu, Sunan. Bocah tengik, panggil kakak. Sunan, kau lebih tahu dari siapapun. Aku tak pernah mau jadi adikmu. Berikan aku kesempatan lagi. Kubawa kau memulai hidup baru, ya? Kau harusnya tahu, 3 tahun ini sudah menguras semua perasaanku. Kini, aku hanya ingin fokus pada karier. Aku tak akan memaksamu, tapi kau harus tahu, aku akan selalu ada untuk melindungimu. Ayo pergi. Nona Su gawat, Tuan Fu. Dokter sudah jelas bilang, dia baik-baik saja. Kenapa ini bisa terjadi? Apa Fu Yechuan sudah meninggal? Aku sudah tidak mencintainya lagi. Tapi kenapa? Hatiku sakit sekali. Sudah hubungi keluarga Fu. Acara pemakamannya. Kau kira aku sudah mati? Kau masih hidup? Sunan merasa sedih, artinya dia masih peduli padaku. Dia belum sepenuhnya melupakanku. Aku takkan mati, Sunan.
Aku tak bisa membuatmu sedih lagi. Meski demi kau, aku akan terus hidup dengan baik. Simpan kata-kata itu untuk orang lain. Aku bawa dokumen proyek, Tuan Fu. Tolong tinjau. Jika tak ada masalah, tolong tanda tangan di sini. Jangan bergerak, lukaku sudah berdarah. Fu Yechuan, lepaskan aku. Tuan Fu, lukamu perlu seseorang untuk merawatmu dengan intensif. Kalau tidak, pemulihanmu akan terhambat. Aku hanya mau istriku yang merawatku. Nyonya Fu, demi kesehatan Tuan Fu, beberapa hari ini harus merepotkanmu. Aku bukan... Nan, tetaplah di sini. Lagi pula, aku yang menyelamatkanmu. Kau harusnya tegak menolakku, kan? Jangan harap. Kau yang merawatku. Begini kita baru bisa impas. Atau kau mau terus berutang padaku? Bukannya kau ingin putus hubungan denganku? Baik, aku akan tunggu sampai kau pulih. Sudah kuduga, Sunan takkan mengabaikanku. Kali ini aku harus manfaatkan kesempatan ini dengan baik. Halo, apa? KR masih tak mau temui orang? Baik, aku mengerti. Akan kupikirkan cara. Kiao Wanro menyakiti Sunan. Dia tak boleh bebas seumur hidup. KR sudah menyelamatkanku. Aku tak bisa mengabaikannya. Sudah kuminta staf mengganti semua pakaian di lemarimu. Semua pakaian yang kau sukai. Dekorasi rumah juga tak diubah. Kau boleh pulang kapan saja. Nak, dia datang menjagamu. Jelasnya dia adalah pengasuhmu. Mengapa kau begitu baik padanya? Dia bukan pelayan. Meski dia bukan istriku, dia tetap nona keluarga Su. Jangan harap bisa masuk keluarga Fu seumur hidupmu. Ini bukan urusanmu. Nan, apalagi yang kau butuhkan? Akan kuminta orang rumah mengurusnya. Kali ini, aku takkan biarkan kau terluka lagi. Pak Fu, aku di sini karena mendasari prinsip saling menghormati dan membawa perasaan bersalah. Jika kau berani melewati batas, maka kau hanya bisa terima kesialan ini. Aku mengerti. Dokter bilang, aku tak boleh bergerak, aku harus disuapi. Seingatku lenganmu tidak patah, kan Tuan Fu? Nan, aku ingin kau yang menyuapiku. Aku tak akan makan kalau bukan kau yang suapi, infus pun akan kucabut. Baiklah. Hanya menyuapi, kan? Jangan repotkan Sunan. Biar aku saja. Kakak, bunga yang kubeli untukmu hari ini. Kau suka? Terima kasih, Cheng Yi. Aku ingin lebih dari ucapan terima kasih. Kalau kau suka, berikan ciuman padaku. Aku tak mau cuma ucapan terima kasih. Kalau kamu suka, berikan aku ciuman. Kenapa kau datang? Aku sakit, bukan urusanmu. Aku jelas datang demi Sunan. Dia tak terbiasa merawat orang lain. Aku ahlinya. Mari, makan. Kakak, lain kali urusan seperti ini. Jangan sungkan padaku. Kita ini satu keluarga. Urusanmu adalah urusanku. Aku bisa merawat orang luar seperti ini. Siapa orang luar yang kau maksud? Aku sudah boleh pulang, tak perlu bantuan Tuan Cheng lagi. Aku dan Nona Su ada rapat. Ini menyangkut rahasia dagang, sebaiknya kau pulang sekarang. Kakak. Proyek mana yang bermasalah? Bukan urusan bisnis, aku ingin mengajakmu menonton film, bisa? Aku tahu kau suka mawar putih, benar kan? Aku tidak suka. Tak masalah. Jangan bergerak. Dokter bilang aku harus tetap bahagia agar cepat sembuh. Nan, temani aku nonton satu film, ya? Fu Yechuan yang dulu tak pernah selembut ini. Lebih baik kau tonton sendiri. Kenapa kau masih di sini? Kak, aku khawatir padamu. Apa yang kalian berdua lakukan di lantai atas? Dasar wanita penggoda. Kalian sudah bercerai. Masih saja merayu anakku. Mengajakmu rujuk. Kau berlagak tidak bersedia. Kau seperti ini. Sungguh tak tahu malu. Kalian sudah bercerai. Masih saja terus menjerat anakku. Kau tak tahu malu. Diamlah, nenek tua. Nyonya Fu, kuharap kau jaga cara bicaramu.
Jangan kira kau sudah tua, maka aku akan mengalah padamu. Sunan, ku peringatkan kau, jangan coba sentuh putraku. Kau kira aku tak tahu hal yang kau perbuat? Apa yang ku perbuat? Aku sudah lihat rekaman kamera. Putraku masak sendiri dan makan obat. Dia masih harus menjagamu. Kau dan bocah tengik ini bersekongkol untuk mencelakainya. Akan kuawasi kau. Siapa yang mau kau awasi? Ye Chuan, wanita ini. Sudah kukatakan, kalau kau mengacau lagi, kau jangan kembali lagi. Semua kulakukan demi kebaikanmu. Gak perlu. Kau sudah lihat cara dia memperlakukanku tadi. Kau harap aku merendahkan diri? Nyonya Fu, aku merasa sikapku padamu sudah cukup baik. Aku tak balas dendam. Itu sudah cukup baik padamu. Kau harusnya bersyukur. Ye Chuan, usir dia sekarang. Aku tak izinkan kalian bersama. Ini bukan keputusanmu. Aku dikirim ke luar negeri saat berusia 5 tahun. Saat mengikuti pelatihan khusus, aku menelepon ibu, tapi malah ditutup dengan tidak sabar. Lalu kau lapor ke kakek. Sampai aku dipukuli dengan keras. Kau mengabaikanku saat kecil, sekarang mau mengontrolku? Aku adalah ibumu. Dulu kau menindas Sunan di belakangku, aku belum perhitungkan hal itu. Jika ada yang harus pergi, itu adalah kau. Anggap saja tak punya anak seperti. Tenangkan KR dulu, aku segera ke sana. Nan, aku masih ada urusan. Kau tunggu aku kembali. Sudah, bangunlah. Putramu sudah pergi. Masih bersandiwara di sana. Apa aku masih menyukai Fu Ye Chuan? Saat terjadi sesuatu padanya, aku sangat sedih. Masih adakah sisa cinta? 3 tahun pengorbananku terbuang percuma. Bisakah aku mencintainya lagi? Sunan, tebak aku dapat kabar apa? Fu Ye Chuan pergi ke penjara, menjenguk Xiao Wanro, bahkan sengaja mengatur sel khusus. Aku khawatir Xiao Wanro ini berulah lagi, sudah kusuruh orang mengawasinya, tapi Fu Ye Chuan tetap menemuinya. Dasar berengsek. Begitukah? Jadi dia masih tak bisa melupakan Xiao Wanro? Lalu apa artinya perbuatannya selama beberapa hari ini? Dia sengaja mau mempermainkanku? Apa kau masih menyukai Fu Ye Chuan? Tidak. Aku tak akan ulangi kesalahan dulu. Aku sungguh konyol. Kamar di kediaman Fu tak disentuh. Kukira dia masih peduli padaku. Tapi tidak. Dia masih peduli pada Xiao Wanro. Putuskan semua hubungan dengan Xiao Wanro mulai sekarang. Baik Pak Du, bagaimana dengan Nona KR? KR jelas-jelas adalah orang suruhan Xiao Wanro. Dia sebenarnya tidak sakit. Xiao Wan menyuap KR untuk berpura-pura jadi penyelamatku. Bahkan ingin manfaatkan kesempatan mengendalikanku. Apakah dia pikir aku akan membuat Sunan terluka lagi? Masih perlu lanjutkan penyelidikan? Tentu harus diselidiki, budi harus dibalas, bagaimanapun tetap harus diselidiki. Baik. Halo Nan, kau ada waktu malam ini? Ada perlu apa? Aku ingat dulu kau suka makan di restoran Jepang itu, kan? Aku sudah reservasi. Apakah bisa makan malam denganmu? Sunan, aku akan tebus semua kegagalanku selama 3 tahun ini. Tak akan kubiarkan kau terluka lagi. Aku tak akan makan denganmu, Tuan Fu. Kelak jangan telepon aku lagi untuk urusan pribadi. Kelak jangan telepon lagi, kami sibuk. Cheng Yi ini berani-beraninya merebut Sunan denganku. Tunggu. Mungkinkah Nan punya perasaan padanya? Cari tahu di mana Sunan makan, aku akan ke sana sekarang. Cheng Yi, jangan beri aku bunga lagi. Kak, jangan menolakku. Kau sungguh kira aku tak punya hati? Setiap kau menolakku, sakitnya menusuk di sini. Tapi aku... Apa yang kau lakukan di sini? Pak Fu, kau tak pulihkan lukamu. Untuk apa kau ke sini? Nan, ulanglah bersamaku. Masih ingat mie yang dulu pernah kau buatkan? Aku sudah coba masak sendiri. Aku ingin kau cicipi. Pak Fu, hubungan kita sepertinya tak sampai tahap ini. Kan sebenarnya apa yang Fu Ye Chuan inginkan? Mendekati Xiao Wanro sambil menghampiriku dengan kata manismu. Apa dia ingin memenangkan hatiku lalu mempermalukanku? Pak Fu, kita hanya rekan bisnis. Aku pergi dulu. Kak, aku tak akan menyerah. Sunan sudah menghindariku. Selama seminggu, telepon juga tak diangkat, kantornya kosong. Sebenarnya dia kemana?
Apakah dia bersama dengan Cheng Yi? Di mana Sunan? Kau bawa dia ke mana? Kau tak berhak bertanya. Dia sudah ke luar negeri untuk menjauhimu. Sekarang dalam penerbangan ke Perancis. Oh, iya, dia bilang dia akan sepenuhnya pergi dari duniamu. Apa dia begitu membenciku? Apa? Pesawat Sunan jatuh? Tidak mungkin. Hari ini merupakan hari ke-7 sejak kecelakaan. Tim penyelamat tak temukan apa-apa. Semua orang menyampaikan duka mendalam pada keluarga Su. Mustahil, Yit. Sunan pasti masih semak hidupnya. Dia sengaja menjauhiku, makanya kabur ke Perancis. Ini semua salahku. Ye Chuan, cepat makan. Aku ada urusan. Kau makan sendiri saja. Ye Chuan, aku beli baju baru hari ini. Cantik tidak? Nan, kau harus tetap hidup. Biar ku tebus semua kesalahanku padamu. Lihat dirimu yang sekarang ini. Demi seorang wanita, kau tinggalkan perusahaan. Kau habiskan banyak uang untuk bayar tim pencarian. Demi mencari orang mati, kau menyia-nyiakan sumber keluarga Fu. Sunan masih hidup. Demi seorang wanita, kau berani kasar padaku. Kalau masih hidup, di mana dia? Keluarganya saja tak bisa menemukannya. Tim pencarian yang kau bayar, tak temukan apa-apa. Demi orang luar, kau malah begini pada kami. Kau tunggu saja, kakekmu datang menghukummu. Sunan bukan orang luar. Dia istriku satu-satunya. Dia adalah orang yang kucintai. Sekarang akulah penguasa grup Fu. Kau dan kakek tak berhak bicara di sini. E-nya, keluar dari sini, keluar sana. Halo, ada kabar tentang Sunan? Sementara belum ada, laut area jatuhnya pesawat sudah dicari. Hanya tertinggal pulau yang dikuasai bajak laut. Orang luar tak boleh masuk, meski pergi juga pasti mati. Cari dia, berapapun harganya tetap cari dia. Tapi jika ke sana sekarang, itu bisa diperhatikan bajak laut, mereka berbahaya. Meski harus pertaruhkan nyawaku, tetap harus menemukannya. Tak boleh menyerah dalam menemukannya. Keluarga Su telah menyebarkan drone menjelajahi pulau ini lama sekali. Jejak Nan tak ditemukan di sana. Kau yakin masih mau ke sana? Aku takkan menyerah. Adikku selalu dimanjakan sejak kecil, tak pernah menderita sedikit pun. Semua penderitaannya dimulai setelah mengenalmu. Dia tinggalkan keluarga demi kau, belajar masak sendiri. Tahukah kau berapa luka di tangannya? Pernahkah kau cicipi masakannya? Cukup. 3 tahun itu aku... Nan adalah orang keluarga Su. Kau begitu sedih. Aku wakili Nan untuk ucapkan terima kasih. Urusan yang lain tak perlu kau campuri lagi. Sunan sudah berikan seluruh cintanya padaku. Apa yang kuberikan padanya? Tatapan dingin, kata-kata kasar, bahkan sama sekali tak tahu tentang penderitaannya. Aku bersalah pada Sunan. Nak, kau ini pergi mengantarkan nyawa. Kau tak bisa pergi ke tempat itu. Apakah kau mau tinggalkan keluarga demi wanita murahan itu? Bukan urusanmu. Nak, kau rasa apakah pantas kau bahkan meninggalkan grup Fu? Pantas. Dibandingkan pengorbanannya, tindakanku tak berarti apa-apa. Aku sudah mengatur semua masalah di grup Fu. Jika aku tak bisa kembali hidup-hidup, biarkan aku mati bersama Sunan. Nak, anakku. Fu Yechuan benar-benar orang gila. Dia nekat pergi sendirian ke pulau terpencil itu. Hampir tewas di tangan bajak laut, baru bisa menyelamatkan mereka. Aku juga ingin ikut. Tapi, aku terlambat selangkah. Apa aku ditakdirkan kehilangan kesempatan? Pak tua itu mengunciku di rumah. Kakiku hampir patah saat kabur dari sana. Tetap terlambat selangkah dari Fu Yechuan. Apa kakak akan pulih? Dokter bilang kita harus menunggu. Malam ini sangat krusial. Untuk Nan dan Fu Yechuan terluka parah demi melindungi Nan. Bagaimana dengan Nan? Kondisinya bagaimana? Kata dokter, luka lamamu belum sembuh. Sekarang ada luka baru lagi. Hei, berbaring dengan baik. Jangan asal bergerak.
Kakak, cepatlah sadar. Ya, aku beli semua bunga kesukaanmu. Dia akan bangun, tapi dia akan jadi milikku. Jangan terlalu yakin. Kau jangan lupa, dia ke Perancis untuk menghindarimu. Kau... Dia sudah sadar. Dokter. Nan. Cheng Yi, siapa dia? Bo, kamu benar-benar tidak ingat padaku? Kak, dia adalah pria berandalan. Tak perlu diingat. Baik. Nan. Tuan Fu, kalau terus begini, akan kupanggil Kak Sujin untuk minta kamar pribadi. Orang bilang amnesia selektif akan menghapus ingatan. Paling menyakitkan, Sunan tak mengingatku. 3 tahun itu pasti sangat menderita baginya. Ini semua salahku? Dokter! Dokter! Kak, hari ini kau merasa lebih baik? Sudah membaik, terima kasih. Tuan Fu, jangan melototiku seperti itu. Nanti kalau kau muntah darah lagi, aku tak akan panggil dokter lagi. Tuan Cheng? Cheng Yi, kita pindah kamar saja. Aku tak mau tinggal dengan orang asing. Baik, akan kuatur sekarang. Kamu sungguh tak ingat padaku? Kamu. Kakak bilang kamu yang menyelamatkanku. Terima kasih. Dia akan menebus kebaikanmu. Katakan saja apapun yang kau mau. Dulu, ku beri Sunan uang untuk mengatasi semuanya. Sekarang karma berbalik padaku. Nan aku? Tuan Fu, tak ada yang perlu kita bicarakan. Kak, kamar sudah siap. Aku antar kakak ke sana. Nan, jangan pergi, Nan. Entah kamu marahi aku, atau dingin padaku juga tak apa. Semua akan kuterima. Tapi, jangan begini padaku ya. Tuan Fu, apa maksud perkataanmu? Kita cuma orang asing. Aku tak kenal kamu. Kak, kau sungguh sudah tak ingat padanya lagi. Benar. Kuharap bisa melupakannya sungguhan. Dengan begini, bisa kulupakan dia selamanya. Aku tak akan sakit hati seperti sekarang, tapi aku tak boleh mengulangi kesalahan lagi. Kesalahan 3 tahun lalu. Cukup kulakukan sekali. Apalagi yang ingin Fu Yechuan lakukan, dia kirim bunga setiap hari, menunggu di depan rumahmu. Seperti sinetron melodrama. Aku tak tahu. Tak aku perhatikan. Syukur kau lupakan masa lalu, lebih baik tetap begitu selamanya. Itu juga yang ku mau. Fokus pulih saja sekarang, ulang tahunmu sebentar lagi. Nanti Cheng Yi akan siapkan kejutan spesial untukmu. Baiklah. Nan. Tuan Fu, tak ada yang ajarkan kau. Ketuk pintu dulu sebelum masuk. Aku terlalu ingin bertemu denganmu, Nan. Aku ingat kau suka makan mie. Lihat, ini mie yang kumasak untukmu. Coba cicipi. Tak perlu. Aku tak berselera. Sudah 2 minggu sejak keluar dari rumah sakit, Sunan tetap dingin padaku, semua bunga tetap dibuang. Kau mau makan apa? Kuantar kau ke sana. Tuan Fu, aku tak kenal denganmu. Menurutku, kita tak perlu makan bersama. Selain itu, bunga-bunga ini jangan kau kirimkan lagi. Aku cuma ingin makan denganmu, Nan. Kau lupa semua tak masalah. Anggap saja kita kenalan lagi. Berikan aku kesempatan, ganti aku yang mengejarmu ya. Jika kau datang, bukan untuk urusan bisnis, mohon kau keluar. Nan, jangan begini, aku tulus. Dulu aku bodoh dan tertipu oleh Kiao Wan Rao. Aku kunjungi dia di penjara sebelum kau pergi karena aku... Aku tak ingin dengar urusanmu. Silakan keluar. Meski ingatanmu hilang, aku berutang dan melukaimu 3 tahun lalu. Itu nyata, biar aku jelaskan dan beri aku kesempatan menebusnya, kumohon. Sudah 3 tahun, aku tak pernah lihat Fu Yechuan merendahkan diri seperti ini, tapi dia sudah menyelamatkanku. Apa yang ingin kau katakan? Apa yang ingin kau katakan? Hari itu, aku bertemu Xiao Wan Rao karena dia memanfaatkan KR untuk mengancamku. Dia bilang KR adalah orang yang menyelamatkanku dulu, tapi setelah ku selidiki, bukan KR. Ternyata begitu. Dia menemui Kiao Wan Rao, bukan karena tak bisa melupakannya. 3 tahun lalu, Cheng Heng menahan peluru untukku dan tewas karenaku. Saat sekarat, dia mempercayakan Kiao Wan Rao padaku, memintaku menjaga pacarnya. Ini semua, aku bertekad, aku tak pernah menyadarinya. Kukira Kiao Wan Rao adalah permintaan terakhir. Cheng Heng, aku sungguh tak pernah menyukai Kiao Wan Rao. Nan, kaulah yang mengajariku cara mencintai seseorang. Kaulah cinta sejatiku yang pertama. Selain kau, aku tak akan mencintai orang lain.
Menurut bukti yang diberikan, pengacara grup Fu, Nona Kiao mencoba pembunuhan 2 kali pada Nona Su. Dia juga melakukan penipuan dan kejahatan lain. Pengadilan menjatuhi hukuman seumur hidup. Dia akan menanggung konsekuensi atas kejahatannya. Xiao Wanrou mendapat ganjarannya, tapi Fu Yechuan dan aku... Ini gelang yang kupakai saat kerusuhan dulu di negara Inggris. Ia menjadi bukti semua masalahku dengan Fu Yechuan. Jika ku buang, aku dan Fu Yechuan sudah tak berhubungan lagi. Nan, ini gelangmu, We. Saat itu aku kehilangan banyak darah dan tidak melihat jelas wajahnya, tapi gelang ini tidak mungkin salah. Kaulah yang menyelamatkanku waktu itu, kan? Tuan Fu, aku tidak paham maksudmu. Aku hanya asal membelinya. Sudah kuselidiki, ini edisi terbatas, hanya ada 1 di dunia. Mengapa kau tidak mau mengaku? Sudah kukatakan, bukan aku. Aku tak pernah menghadapi kerusuhan, apalagi menyelamatkanmu. Bukannya ingatanmu hilang? Kenapa masih ingat semua ini? Aku hanya asal bicara. Intinya aku bukan orang yang kau cari. Nan, kau... Tuan Fu, jika kau mau bermain drama mencari penyelamatmu, mainlah di tempat lain. Kerja sama kita berakhir. Jangan muncul lagi di depanku. Baik. Aku pergi dulu. Dia benar-benar pergi begitu saja? Nan, aku bertaruh kali ini. Kuharap kau beri aku kesempatan terakhir. Asalkan bisa menebusnya, bisa beri aku kesempatan untuk mencintaimu. Kosaku, aku bersedia korbankan segalanya. Fu Yechuan, aku rasa aku sudah katakan dengan sangat jelas. Nona Su, saya asisten Tuan Fu. Tuan Fu menerima telepon. Sejam yang lalu, penelepon mengaku sebagai pemimpin geng dari kerusuhan itu. Mereka menangkap penyelamat Tuan Fu, meminta Tuan Fu bayar dengan nyawa. Apa Fu Yechuan percaya dengan trik murahan ini? Awalnya Tuan Fu ragu, tapi pihak lawan punya gelang sang penyelamat. Bukannya gelangnya ada padaku? Nona Su, Anda bilang apa? Saya tak dengar jelas. Bukan apa-apa. Di mana Fu Yechuan? Tuan Fu khawatir dengan keselamatan penyelamatnya. Jadi dia setuju dengan tuntutan mereka. Dia bersiap ke negara Inggris untuk selesaikan masalah ini. Cepat tahan dia. Aku ke sana sekarang. Nan, ada apa kau ke sini? Kau mau kemana? Aku ke Inggris untuk urusan pribadi. Selama aku pergi, jaga dirimu baik-baik. Cuma sebuah gelang, kau langsung masuk perangkap mereka. Apakah orang itu begitu penting bagimu? Sudah 3 tahun aku mencarinya, bukan cuma untuk membalas budi, tapi takut dia akan dibalas, karena menyelamatkanku. Kamu bodoh, ya? Mereka semua membohongimu. Apa aku bodoh? Mungkin, tapi hutang nyawa harus dibayar. Jangan pergi. Aku akui, aku yang menyelamatkanmu saat itu. Kau juga pernah menyelamatkanku. Bukan KR, juga bukan orang yang baru muncul itu. Semua itu aku. Jadi Nan, ingatanmu tidak hilang ya? Kamu bohong padaku. Nan, jangan pergi. Aku sudah mengecewakanmu 3 tahun itu. Aku bisa korbankan segalanya. Beri aku kesempatan. Aku mencintaimu, Nan. Tapi? Tidak ada tapi. Biarkan aku mengejarmu dengan benar. Biarkan aku menebus kesalahan. Biarkan aku mencintaimu. Kudengar kau mengambil proyek baru. Grup Fu lagi. Bukan yang kau bilang tak mau lihat Fu Yechuan lagi. Proyeknya cukup bagus. Aku menghubunginya juga demi keuntungan perusahaan. Perusahaan masih ada kami. Tak perlu memaksakan diri untuk perusahaan. Aku tahu. Sudahlah. Hari ini ulang tahunmu. Jangan bahas bisnis. Kali ini Cheng Yi menyiapkan hadiah ulang tahun dengan usaha keras. Adik, bagaimana pendapatmu tentang Cheng Yi? Kak, aku hanya anggap dia adik. Bagaimana kalau Fu Yechuan, kau anggap dia apa? Aku tak tahu. Begitu bahas, dia langsung muncul. Cheng Yi dan Fu Yechuan sudah datang. Tuan Cheng benar-benar mengerahkan semua usaha, tidak hanya menyalakan kembang api, dia juga menyewa banyak spot iklan untuk Nona Su. Tuan Cheng ingin seluruh Ciceng tahu bahwa Nona Su adalah cinta sejatinya. Kak, kau suka hadiah ini? Kembang apinya indah, tapi Cheng Yi, kau tak perlu mengeluarkan biaya sebanyak ini. Perasaanku padamu... Kak, aku tahu. Hadiah ini kuberikan untuk putri keluarga Su. Aku tak akan mempersulitmu jika kau memang sudah memilih. Aku tetap akan melindungimu sebagai adikmu. Terima kasih, Cheng Yi.
Kalau begitu, maukah kau menari bersamaku? Kak, aku sudah mengejarmu sejak kecil. 3 tahun pernikahanmu dengan Fu Yechuan. Akulah yang paling menderita. Aku diam-diam melihat setiap gerak-gerikmu. Cheng Yi, kau tak perlu begitu demi aku. Kak, kau salah. Kau wanita tercantik, terbaik hati, dan terberani di dunia. Kau pantas mendapat segalanya. Cheng Yi, terima kasih. Kak, bolehkah aku menciummu? Kak, semoga kau bahagia. Akan kuberikan semua doaku padamu. Aku akan selamanya mengingat perasaan ini. Cheng Yi, Nan adalah milikku. Fu Yechuan, kali ini kau beruntung. Jika kau berani menyakiti hatinya lagi, aku akan selalu ada. Tak perlu kau bilang itu. Nan adalah segalanya bagiku. Aku akan memanjakannya dan menghargainya. Hari ini aku berkembang api terindah untuk kakak. Kau beri apa? Nan adalah segalanya bagiku. Aku akan memanjakannya dan menghargainya. Hari ini aku beri kembang api terindah untuk kakak. Kau beri apa? Bukankah ini perhiasan klasik dari koleksi kerajaan Inggris, mata suci yang legendaris itu? Hadiah Tuan Fu ini sudah terlalu mewah, kan? Nan, kau memberiku jam tangan di tahun pertama kita. Kini aku memberimu kalung. Kau sama sekali tak serius. Hah? Kenapa hadiahnya topi? Aku sudah punya model persis ini. Ini model beberapa tahun yang lalu. Nan, di tahun kedua pernikahan kita, kau memberiku syal. Kini kuberikan topi yang sama, kelak kita punya barang yang berpasangan. Kau masih ingat? Oh, jadi ada makna di baliknya. Model beberapa tahun lalu tak mudah dicari. Pak Fu ternyata masih mengingatnya. Aduh, sungguh berusaha keras. Nan, 3 tahun lalu kita menikah hanya dengan surat nikah. Kini aku ingin menebus semua yang tidak kita miliki dulu. Nan, menikahlah denganku, ya. Kesalahan masa lalu sudah berakhir. Mulai saat ini, aku akan lebih mencintaimu dan lebih menghargaimu. Aku akan menjadikanmu wanita paling bahagia di dunia. Baik.